Halo Sobat BK 2021, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan seri yang kedua nomor 21 sampai 40 untuk kompetensi teknis P3K tahap yang kedua formasi guru SD. Oke, kita mulai dari nomor 21. Proses yang terjadi pada huruf S seperti gambar siklus hidrologi adalah, ini sudah kami terangkan di video-video mentor BPK sebelumnya. S di sini adalah suatu proses penguapan, karena ini perairan ya. S ini adalah suatu proses penguapan ya, yang berasal dari perairan ya. Maka prosesnya disebut sebagai evaporasi. Maka jawaban yang tepat adalah evaporasi dari air laut dan sungai, yaitu C. Nomor 22. Bangkok sangat terkenal dengan destinasi wisata sungai dan kota yang menghadap sungai atau waterfront city. Kota-kota di Indonesia juga sangat berpotensi untuk dikembangkan seperti Bangkok. Nah, pertanyaannya adalah kota-kota apa sajakah ya yang ada di Indonesia yang berpotensi bisa dikembangkan seperti di Bangkok? Jawaban yang tepat adalah D. Palembang, Pontianak, dan Samarinda. Palembang memiliki sungai Musi, kemudian Pontianak memiliki sungai Kapuas, dan Samarinda memiliki sungai Mahakam. Maka jawaban yang tepat adalah D. Nomor 23. Untuk menjaga kelestarian hutan, masyarakat di sekitar hutan menetapkan wilayah hutan larangan. Salah satu suku di Indonesia yang masih menjaga adanya hutan larangan yaitu A. Baduy, B. Tengger, C. Osing, D. Mandar, atau E. Eskimo. Jawaban yang tepat adalah suku ini terletak di Banten, yaitu adalah Baduy. A. 24. Banyaknya kasus pencemaran nama baik melalui media sosial yang diselesaikan melalui jalur hukum berdasarkan Undang-Undang ITE nomor 19 tahun 2016 adalah salah satu bentuk akomodasi, yaitu apakah mediasi, apakah adjudikasi, ataukah konsiliasi, apakah kompromi, apakah joint venture. Nah, kalimat kunci pada soal ini adalah berkaitan dengan apabila seseorang ya melakukan pelanggaran berupa pencemaran nama baik, kemudian ya dia menyelesaikan ya atau diselesaikan pada menggunakan jalur hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku, dia termasuk bentuk akomodasi apa? Kan seperti itu. Berarti rekan-rekan setidaknya harus mengetahui perbedaan-perbedaan masing-masing akomodasi tersebut ya. Yang pertama, jika di soal tersebut ada pilihan mediasi, apakah itu mediasi? Ya, mediasi adalah bentuk akomodasi yang dilakukan untuk meminta pihak ketiga sebagai nasihat, ya, penasehat, atau dia nanti akan sebagai pihak yang menengahi, ya. Berarti mediasi ini ada pihak ketiga sebagai penengah atau penasehat. Nah, kalau adjudikasi itu adalah bentuk akomodasi yang dilakukan dengan menggunakan jalur hukum, yaitu di pengadilan, akan diadili. Kalau konsiliasi itu adalah bentuk akomodasi dengan mempertemukan kedua belah pihak yang saling berselisih. Dalam sebuah perundingan. Nah, perundingan untuk apa? Untuk mencapai kesepakatan damai. Jika kompromi, ya,
Kompromi ini bentuk akomodasi yang dilakukan dengan mengurangi tuntutan masing-masing pihak, ya, seperti itu. Kemudian kalau untuk joint venture itu sendiri apa? Kalau joint venture ini bentuk kerjasama ya ini ya. Joint venture itu bentuk kerjasama dalam proyek-proyek besar untuk mencapai tujuan tertentu yang membutuhkan keterlibatan dari berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda. Jadi bentuk kerjasama dalam proyek-proyek besar ya dari berbagai pihak ya dengan latar belakang berbeda-beda. Maka untuk konteks soal ini jawaban yang tepat karena ini menggunakan jalur hukum adalah adjudikasi, yaitu adalah B. Nomor 25. Konferensi Asia Afrika telah menghasilkan beberapa kesepakatan. 10 prinsip pokok yang dihasilkan KAA dinamakan ya, berlangsung di Bandung waktu itu, yaitu adalah Dasar Sila Bandung. C. 26. Gamal Abdul Nasir merupakan salah satu tokoh yang termasuk adalah pemprakarsa terbentuknya, ya tepat sekali, terbentuknya gerakan non-blok adalah C. Lanjut, nomor 27. Dampak negatif dari pembelajaran daring kecuali, karena ini dampak negatif tapi kecuali, berarti cari yang positif. Apakah A. Anak berpotensi menjadi korban kekerasan rumah tangga, B. Keterbatasan gawai dan kuota internet sebagai fasilitas penunjang belajar daring, apakah C. Anak berisiko kehilangan pembelajaran atau learning loss, ataukah D. Anak mengeksplorasi teknologi, ataukah E. Anak kurang bersosialisasi. Karena ini negatif dan kecuali, berarti kan mencarinya yang positif, yaitu adalah D. Anak mengeksplorasi teknologi. Nomor 28. Makanlah roti selai madu, semakin lezat pakai mentega. Hormatilah ayah dan ibu, hidupmu kelak akan bahagia. Pesan yang terkandung dalam pantun tersebut adalah kata kuncinya ada di sini. Ya, ada di baris yang ketiga dan keempat yang merupakan isi dari sebuah pantun, hormatilah ayah ibu. Nah, berarti adalah D. Dengan menghormati ayah dan ibu, hidup kita kelak pasti bahagia. 29. Teman-teman yang sangat saya cintai, kita dapat mengambil manfaat dari kegiatan menjaga kebersihan di lingkungan sekolah kita. Dengan menjaga kebersihan akan tercipta keindahan dan kenyamanan. Selain itu, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Kalimat ajakan atau persuasi ya, yang tepat untuk melengkapi pidato rumpang tersebut adalah ya, yang berkorelasi tentang himbauan ini kan, supaya menjaga kebersihan, maka rekan-rekan bisa memilih A sampai dengan E yang menjaga kebersihan. Kemudian konteksnya ini di lingkungan sekolah. Maka dari A sampai E yang tepat adalah D. Oleh karena itu, marilah kita bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Jadi sudah spesifik menyebutkan lingkungannya, ya, yaitu adalah lingkungan sekolah. Maka jawaban yang tepat adalah D. Nomor 30. Rasa manis kelapa serut, panjang bentuknya. Isi pantun yang tepat adalah maka yang memiliki ya rima yang sama, ut dan nya ya. Maka A tidak mungkin, kemudian B juga tidak mungkin, kemudian D rimanya tidak sesuai, kemudian yang E juga tidak sesuai. Satu-satunya yang memiliki rima sesuai adalah yang C. Nona manis jangan cemberut, kalau cemberut hilang manisnya. Jawabannya adalah C. Nomor 31 ya. Diagram tersebut menunjukkan jenis pekerjaan penduduk desa Sukadamai dan penduduk yang bekerja sebagai petani ada 1.200 orang. Selisih penduduk yang bekerja sebagai pedagang dan TNI adalah, pertama kita harus clear mengetahui persentase semuanya. Di soal ini kita bisa melihat petani ini kan adalah 1/4 lingkaran. Kalau 1/4 lingkaran berapa persen? 25%.
Jika petani 25%, maka kita bisa tahu ini TNI berapa persen. Yaitu dari mana? Ketika ini membagi setengah lingkaran, ya ini ada lingkaran, kemudian terbagi setengahnya begitu, berarti setengah lingkaran ini berapa? 50%. Berarti TNI berapa? 50%. Dikurangi petaninya tadi 25%, dikurangi PNS-nya adalah 17%. Ya. Kemudian tinggal dikurangi aja, 50 kurangi 25 kurangi 17, yaitu berapa? 8%. Nah, pedagang berapa? Berarti kan ini separuhnya, separuh sudah buruh 30%, segini ini harus 50, berarti pedagang adalah 50% dikurangi yang sudah diketahui buruh 30%, berarti pedagang berapa? 20%. Cara cepat untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan pertanyaannya. Selisih penduduk yang bekerja sebagai pedagang dan TNI. Berarti selisih pedagang dan TNI berapa? Pedagangnya 20%, kemudian TNI-nya 8%. 20% dikurangi dengan 8% adalah 12%. Nah, setelah tahu 12%, barulah kita menghitung berdasarkan yang diketahui, yaitu menggunakan perbandingan. Petani tadi berapa? 1.200. Prosentasenya berapa? 25%. Berarti perbandingan. Kalau 25% adalah 1.200, kalau 12% adalah X. Kan kita mencari selisihnya tadi. Berarti menjadi, kita kalikan silang ya, 25% kalikan X sama dengan 1.200 dikalikan 12%. Persentase kita coret, X sama dengan 12 kali 12, 144 tambah 0-nya 2, ya, 14.400 dibagi dengan 25. Maka X ketemu 576. Jawaban yang tepat adalah B. Nomor 32. Data nilai ulangan IPA Sandra dalam satu semester ialah sebagai berikut. 78, 88, 80, 94, 75, 85, 68, dan 94. Rata-rata nilai ulangan IPA Sandra adalah, untuk menghitung rata-rata adalah, ya, yaitu apa? Jumlah semua data atau nilai, ya, dibagi dengan banyak data. Nah, rekan-rekan nanti jika ini dijumlah semuanya, berarti 78 tambah 88, 88 tambah 80, 94 tambah 75, 75 ini nanti ditambah 85 lagi, tambah 68, tambah 94, itu ketemunya adalah 662. Dibagi banyak data, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dibagi 8. Jawaban yang tepat adalah 82,75. Jawabannya adalah D. Nomor 33. Dari data hasil ulangan matematika siswa kelas 6 ialah sebagai berikut. Ini ada datanya, kemudian pertanyaannya adalah median data tersebut. Ingat ketika ditanya median, maka data harus diurutkan. Ya. Urutkan dari yang terkecil terlebih dahulu. Berarti ada berapa? 75. Kemudian ada 77. Ya. 75, 77. Kemudian ada 78. 1, 2, 3, 4, dan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada 79 ya. 79-nya ada berapa ini? 1, 2, 79, 79. Kemudian ada 184. Kemudian ada 85. 85 ada 1, 2. 85 ada 2. Kemudian 87 ada 1, 2. 87 ada 2. Kemudian 88 ada 2. Dan 90 ada 2. Nah, kita hitung datanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai sini 8. Dihitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 ya. Ini tadi 87, ini 88-nya ada 2 ya.
8-nya ada 2. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti sampai sini. Ini juga 8. Berarti tengah-tengahnya ada di mana? Di sini ya. Berarti mediannya adalah 79 ditambah 84 dibagi dengan 2. Yaitu adalah 81,5. Jawaban yang tepat adalah A. 34. PMI mempunyai 27 kantong darah yang terdiri dari 4 jenis golongan darah. Ada golongan O, kemudian A, AB, dan juga B. Pertanyaan adalah modus yang tadi ini yang paling sering atau banyak muncul ya. Nah, kan modus seperti itu. Golongan O berapa? 7. Golongan A 6, golongan AB 6. Golongan B berapa? Dilihat dari totalnya. Berarti 27 dikurangi 7, dikurangi 6, dikurangi 6 lagi. 27 kurangi 7 adalah 20, 20 kemudian dikurangi 6. 20 dikurangi 6 adalah 20 ya. 20 dikurangi 6 adalah 14. Kemudian dari 14 masih dikurangi 6 lagi adalah 8. Berarti untuk golongan darah B adalah 8. Berarti yang paling sering muncul adalah golongan darah B. Jawaban yang tepat adalah C. Nomor 35, ikan lele memiliki misai yang berfungsi untuk misai pada ikan lele berfungsi untuk mendeteksi makanan dalam lumpur. Jawaban yang tepat adalah C. Deteksi makanan dalam lumpur. Oke, nomor 36. Perhatikan kelompok tumbuhan dalam tabel berikut. Ini ada nama tumbuhannya, kemudian ketiga tumbuhan tersebut dimasukkan dalam kelompok yang sama. Nah, ini nama tumbuhan yang pertama adalah kecipir, di mana dia adalah dikotil. Kemudian jagung, itu seperti dalam satu kelompok padi dan kelapa, dia termasuk dalam monokotil. Kemudian ada kacang panjang, dia termasuk dikotil. Nah, ketiga tanaman ini memiliki satu kesamaan, ya, yaitu adalah sama-sama berada pada wilayah atau tempat, yaitu di tanah pertanian. Berarti berdasarkan pertanyaan di soal ini, ketiga tumbuhan tersebut dimasukkan dalam kelompok yang sama berdasarkan bentuk pertulangan daun bukan, jumlah keping biji berbeda, jenis batang berbeda, yaitu yang tepat adalah D, tempat hidup. Nomor 37, tujuan pelestarian komodo adalah, tujuan dari konservasi adalah menjaga keberadaan dari makhluk hidup, baik itu hewan maupun dari tumbuhan, bergantung pada jenis pelestariannya. Karena ini pelestariannya berfokus pada komodo yang merupakan hewan, maka tujuannya adalah menjaga keberadaannya agar tidak punah. Jawaban yang tepat adalah D. Nomor 38, perhatikan gambar berikut. Tumbuhan seperti gambar 1 dan 2 secara berurutan berkembang biak dengan. Kita harus mengidentifikasi terlebih dahulu gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah semanggi. Nah, semanggi itu termasuk memiliki perkembangbiakan dengan geragih. Sedangkan gambar yang kedua itu adalah jahe. Jahe mempunyai bentuk perkembangbiakan dengan, nah ini kan ada yang menjulang ke atas, yaitu akar tinggi. Akar tinggi itu adalah bentuk perkembangbiakan dengan secara rimpang. Maka jawaban yang tepat adalah C, geragi dan rimpang. Nomor 39, manfaat tumbuhan orok-orok bagi petani adalah, nah, tumbuhan orok-orok sendiri dia banyak sekali atau banyak mengandung unsur hara. Unsur hara yang dimaksud di sini adalah nitrogen. Nah, sehingga sangat membantu sebagai peranan dia sebagai pupuk hijau. Nah, berarti pupuk hijau apa? Yaitu menyuburkan tanah. Jadi jawaban yang tepat adalah B, menyuburkan tanah. Nomor 40. Perhatikan rangkaian listrik seperti gambar berikut. Nah,
Jika lampu S1 dibuka, berarti ini S1 di sini ya, jika lampu di S1 dibuka dan S2-nya ditutup. Nah, berarti ketika dibuka ini kan tidak ada aliran listrik yang mengalir ya. Kalau S2 ini ditutup, nah berarti kan nyambung. Nah, efeknya apa? Ketika S1 ini tidak dibuka, efeknya ada di lampu yang pertama nih. Lampu pertama ini berarti apa? L1 padam. Tapi ketika S2-nya ini tertutup begitu, maka aliran listriknya itu tetap bisa mengalir ke L3 melalui lintasan ini, ya kan? Seperti ini. Bagaimana dengan L2? L2 juga bisa lewat sini, kemudian dia mengalir lewat sini. Berarti L1 padam, L2-nya kemudian menyala, kemudian L3-nya adalah menyala. Berarti jawaban yang tepat adalah lampu 2 dan lampu 3 menyala. D. Silahkan rekan-rekan pelajari rangkaian listrik yang sudah ada di materi-materi video pembelajaran Mentor PPPK. Oke, demikian video pembelajaran dari Mentor PPPK untuk soal pembahasan intensif nomor 21 hingga 40. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini dan kemudian share bila rekan-rekan mendapatkan manfaat dari video pembelajaran ini. Terima kasih, sampai jumpa, salam cerdas, salam hebat Mentor PPK 2021. Terima kasih.